Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul fattah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila sabilin najah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ruknis shalah wa ala alihi wa ashabihi dhawil falah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hajjah Suharti Arifin, Ibu Hajjah Suntana Sungkar, Ibu Hajjah Sulastri. Mudah-mudahan beliau-beliau dikaruniai Allah panjang umur, sehat wa afiyah fi ta'atillah dan istiqamah dalam ibadah. Yang kita hormati Mas Didik, Mas Koko, Mas Wawan, bersama seluruh dzurriyyah dari almarhum Pak Mudhar dan almarhum Pak Jauhar Arifin. Mudah-mudahan bisa mewarisi perjuangan-perjuangan beliau berdua. Seluruh manajemen dari PT Polowi Jogosari, pengurus yayasan yang saya hormati, nakhussu bidzikri Dewan Syariah Masjid Akbar Mudhar Arifin, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Aziz, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahra, Profesor Dr. Kiai Haji Syafiq Mughni, yang harusnya beliau-beliau bertiga yang kasih tausiah dan mauidhah hasanah, karena beliau bertiga profesor dan saya hanya provokator. Kedua pengantin baru, Mas Andre dan Mbak Farah, bersama ayah, bunda, dan seluruh keluarga besarnya yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah. Saya menghafalkan nama ini tadi butuh waktu 20 menit kayaknya, karena saya nggak baca teks gitu. Jadi ini kalau bukan orang cerdas nggak bisa. Seperti yang telah disampaikan oleh Mas Didik tadi, Mas Didik itu besti saya, koncoplek sama saya, bahwa kita dimohon dengan segala hormat untuk mendoakan kedua mempelai pengantin baru ini agar dikaruniai hidup yang bahagia dunia hingga ke surga. Dan kita semua memang pengen hidup bahagia. Kebetulan bahagia itu wajib hukumnya. Saking pentingnya bahagia, setiap azan dikumandangkan itu ada seruan dan ajakan untuk bahagia. Hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Di Masjid Akbar Mudhar Arifin ini juga masih pakai hayya 'alal falah apa dirubah ya? Oh, masih pakai hayya 'alal falah. Ini saking pentingnya bahagia. Setiap azan dikumandangkan ada seruan dan ajakan untuk bahagia.
Kenapa kita harus bahagia? Mari kita ingat sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ini juga menjadi prinsip dasar dari almarhum Pak Mudhar yang videonya tadi sama-sama kita simak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang hidupnya bisa memberi manfaat kepada sesama manusia. Sebaik-baik manusia itu yang bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Sebaik-baik manusia itu yang bisa membahagiakan orang lain. Berbagi manfaat itu berarti kan membahagiakan orang. Manusia yang baik adalah manusia yang bisa berbagi kebahagiaan, dan tidak mungkin bisa berbagi kebahagiaan kalau dia sendiri tidak bahagia. Hanya orang bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan. Kalau dirinya sendiri nggak bahagia, mana mungkin bisa berbagi bahagia kepada orang lain. Kayak gini loh, hanya orang berduit yang bisa bagi-bagi duit. Lah nek potonganmu sing nang mburi-mburi kae, ya mana mungkin bisa berbagi duit wong dirimu tidak gablek duit. Jadi hanya orang bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan. Makanya kita harus bahagia. Para jamaah, kalau kita pengen bahagia, ya kita harus usaha. Kenapa harus usaha? Apa Allah nggak bisa bikin orang bahagia tanpa usaha? Ya bisa banget. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha segalanya. Allah bisa saja bikin orang bahagia tanpa orang itu harus usaha. Tapi kenapa kita harus usaha? Ini tujuannya supaya kebahagiaan itu lebih sempurna. Jadi usaha itu menyempurnakan kebahagiaan. Saya tahu kok, sampeyan-sampeyan semua itu maunya udah nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, bangun tidur terus di bawah bantal itu ada tumpukan duit. Gini apa nggih? Ketoro. Padahal misalnya itu sampeyan dapat, nggak nikmat. Nggak nikmat. Nikmat dan bahagia itu kalau sampeyan kerja keras, peras keringat, banting tulang, petentengan, setelah dengan usaha yang keras luar biasa dapat hasil, dapat duit, itu nikmat dan bahagia luar biasa. Coba untuk memudahkan pemahaman, Bapak Ibu pilih mana? Nggak usah ngapa-ngapain langsung punya anak, sama ngapa-ngapain dulu baru punya anak. Ayo Bapak sampean pilih ndi? Wis gak lapo-lapo langsung duwe anak, karo lapo-lapo dhisik lagi duwe anak, pilih ndi? Yo pilih lapo-lapo, sing enak iku lapo-lapo Ya ngapa-ngapain dulu, terus diulang-ulang. Jadi lapo-lapo dhisik terus dibolan baleni lagi duwe anak. Gak lapo-lapo kok moro-moro duwe anak, bingung sampean. Jadi misalnya Bapak Ibu itu ndak usah kerja, ndak usah apa, terus dapat hasil, dapat duit, itu kurang nikmat, kurang bahagia. Saya datang ke sini nggak usah ngapa-ngapain, langsung sama Mas Didik dikasih duit 3 koper, ndak enak. Makanya saya harus ceramah dulu. Gini ya, orang pinter itu menyukai proses. Kalau orang bodoh itu menyukai hasil. Saya campur pakai bahasa Jawa nggak apa-apa ya?
Ya, ya ini yang dari Sunda ada sekitar 20.000 orang. Jadi saya menghargai keluarga yang dari Tasikmalaya, jadi ada bahasa Indonesianya. Tadi Profesor Aziz bisikin saya, meskipun ini mantainya dari Sunda, nanti ceramahnya pakai bahasa Jawa saja. Karena menurut Profesor Aziz, saya ini nggak bisa bahasa Indonesia. Dikira yang bisa ceramah pakai bahasa Indonesia itu harus profesor gitu kayak. Wong pinter kuwi seneng proses, wong bodoh seneng hasil. Jadi kalau orang pinter itu suka menikmati proses. Makanya kalau orang pinter misalnya ditawarin gini ya, saudara mau nggak usah sekolah, nggak usah kuliah, dapat ijazah, langsung dapat gelar doktor. Ini kalau orang pinter nggak mau, dia nggak bakalan mau. Gak cocok, mau gak sekolah, gak kuliah kok jadi dokter. Ini orang pinter. Tapi kalau orang goblok ditawari kayak gitu, saman gelem tah? Gak ada sekolah, gak ada kuliah, langsung jadi dokter, guyu. Terus entek piro, ngono. Makanya kalau ada orang yang bergelar profesor itu perlu diselidiki dulu. Jangan-jangan kayak yang belakangan tadi, entek piro no. Ijen Prof. Ini kalau enggak yang berani gojoloki profesor itu berarti levelnya di atas profesor itu. Saya nggak akan ceramah lama-lama Mas Didik, sebentar aja. Bener yang disampaikan Mas Didik tadi, saya 1 bulan ini libur cuma hari ini. Jadi kemarin dari Kalimantan 9 hari nyambung, terus ini besok saya 4 hari daerah Jawa Tengah. Terus insya Allah saya lebih laris daripada Profesor Zahro. Untuk merealisasikan bahagia itu, setidaknya malam ini saya hanya ingin mengingatkan kepada pengantin baru khususnya dan pengantin-pengantin kawak umumnya. Justru yang perlu diingatkan itu pengantin-pengantin kawak ya. Kalau pengantin baru itu semuanya serba hati-hati. Setidaknya ada 6 harapan asasi hidup manusia muslim agar hidup benar-benar bermakna. Dan 6 harapan asasi ini sesungguhnya kita sudah sering diingatkan setiap berinteraksi sosial, bahwa setiap kita mengharapkan 6 hal ini supaya hidup benar-benar bermakna. Hidup itu 1, harus selamat. 2, hidup itu harus sehat. 3, hidup itu harus nikmat. 4, hidup itu harus manfaat. 5, hidup itu harus terhormat. Dan yang ke-6, hidup itu harus sukses dunia akhirat. 6 kata yang akhirnya at. Ini nggak gampang loh, profesor pun belum tentu bisa. Jadi 1, hidup itu harus selamat. 2, hidup itu harus sehat. 3, hidup itu harus nikmat. 4, hidup itu harus manfaat. 5, hidup itu harus terhormat. Dan 6, hidup itu harus sukses dunia akhirat. At. Dan ada rangkaiannya. Nah, kalau hanya sekedar at gampang, tapi yang terangkai dan nanti penuh dengan filosofi ini yang nggak gampang, makanya mahal. Jadi saya uraikan sebentar saja ya. Mohon izin Mas Didi, sekarang hitungannya per menit. Pertama, hidup itu harus selamat. Siapa sih yang ingin celaka? Nggak ada.
Semua orang pasti ingin selamat, kapanpun, dimanapun, dalam situasi seperti apapun, ingin selamat. Di rumah ingin selamat, di perjalanan ingin selamat, di tempat kerja ingin selamat, lagi tidur juga ingin selamat, lagi makan juga ingin selamat. Loh, makan kalau nggak selamat gawat, iso kontal sak sendok-sendoke. Bahkan mohon maaf, lagi di toilet juga ingin selamat, lagi BAB, bahasa Inggrisnya the singing itu. Loh, sampeyan lagi berjuang di toilet, petentengan itu kalau nggak selamat bahaya loh. Pas ngeden bisa berodoli sak usus-ususe. Ya, semua orang memang ingin selamat, sehingga setiap berjumpa dengan saudara yang seakidah, kita diperintahkan untuk saling mendoakan agar selamat dengan mengucap dan menjawab salam. Ini interaksi sosial kita sehari-hari. Setiap ketemu, assalamualaikum. Ini artinya kan mendoakan agar selamat. Satunya jawab waalaikumsalam, sama mendoakan agar selamat. Dan alhamdulillah, ucapan selamat yang merupakan doa itu menjadi budaya dan tradisi masyarakat kita. Masyarakat kita itu ketemu di waktu pagi ya kasih ucapan selamat pagi, ketemunya siang hari selamat siang, ketemunya malam hari selamat malam. Kok gak nyaut ya, iki krungu apa ora ya? Ucapan selamat ini menjadi budaya dan tradisi masyarakat kita, bagus kok. Lagi ada yang ulang tahun juga kasih ucapan selamat ulang tahun. Memasuki tahun baru banyak ucapan selamat tahun baru. Ada yang nikah kayak gini kasih ucapan selamat menempuh hidup baru. Ada yang lagi sunat kasih ucapan selamat menikmati bentuk baru. Jadi ketemu yuk selamat jumpa. Ada orang temennya bepergian selamat jalan, pisahan selamat tinggal, selamat berpisah. Jadi ucapan selamat ini benar-benar menjadi budaya. Sampai orang Jawa itu punya anak laki-laki kasih nama Selamat. Ya karena kita pengen selamat. Kalau Arab ya Abdus Salam, Nur Salim, Salamun, Ahmad Salim. Kalau perempuan ya Salamah. Sekarang zamannya makin modern ya Salma, Silmi. Ini kan ungkapan doa agar selamat. Sampai di truk-truk Polowijo itu banyak yang dikasih tulisan utamakan selamat. Karena memang semua kita pengen selamat. Mbah-mbah kita dulu itu punya tradisi selamatan karena butuhnya hidup selamat. Semua kita pengen selamat, tapi mohon maaf ternyata tidak mudah untuk mendapatkan hidup selamat. Banyak anak-anak kita yang dalam bergaulnya tidak selamat. Yang laki-laki ada yang kena narkoba, ada yang mohon maaf banget ikut geng klite, ada yang sekarang lagi marak ngeslot. No, sing tahu ngelakoni guyu, judi online. Ini kan berarti pergaulannya anak-anak kita itu tidak selamat. Yang perempuan juga ada yang pergaulannya tidak selamat karena kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Ada pejabat yang tidak selamat. Bahkan kadang-kadang jabatannya udah tinggi. Ada juga ustadz yang tidak selamat. Lu dikira kalau udah ustadz mesti selamat? Ada profesor yang tidak selamat. Ada kena plagiasi terus dicopot gelar profesornya karena ternyata disertasinya bukan milik dia kok. Makanya bertiga ini juga perlu di gitu.
Loh, dikira kalau udah profesor, terus udah disebut kiai, disebut ustadz, mesti baik, terus nggak ada jeleknya sama sekali. Ya namanya manusia, tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri, tiada api yang tak berasap, tiada bantal yang tak beriler, kan tiada hidung yang tak berumbel, dan tiada bokong yang tak berentut. Lah ini juga harus disadari kedua mempelai. Jadi nggak ada yang sempurna. Ya, Mas Andre juga pasti ada kekurangan. Mbak Farah juga pasti ada kekurangan. Kalau pengen yang sempurna, Bapak Mas, sampean pengen dapat istri yang udah cantik, solihah, setia, taat, patuh, neriman, wapi, komplit, plit, ya jangan sekarang. Nanti kalau sampean jadi masuk surga, nek sido yuk. Kalau di dunia yang nggak ada, kadang perempuan itu dapat cantiknya aja, cantik tapi cerewet ya, masya Allah. Wahyu tapi cerewetnya gak betahi. Ono ada. Ini orangnya sekarang pakai jilbab warna coklat. Itu cantik tapi suka ngomelin suami gitu. Ada yang cantik juga nggak ngomelan, nggak cerewet, tapi sakit-sakitan. Loh, nyontek no terus. Pokoknya habis dipakai sontek, habis dipakai sontek ngono. Ono ae ngono kemudian. Jadi suami mau pakai itu ngitung duit dulu, cukup ndak buat sontek gitu. Ada yang maaf, wajahnya biasa-biasa, nggak cantik, tapi sehat, nggak pernah sakit, kuat. Jadi apa-apa digotongi kabeh ngono. Kuat, sambar petir mencelat tok petire. Ya sama, laki-laki juga gitu. Ngono loh, wes. Ya. Lah, selamat ini juga harus kita ikhtiari. Ucapan kita harus ucapan yang menyelamatkan, perilaku kita harus perilaku yang menyelamatkan. Nah, saya titip soal ucapan ini penting karena salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat dan tidaknya manusia itu tergantung bagaimana dia menjaga lesannya. Karena mulut santan binasa, karena mulut badan binasa. Hati-hati menjaga lesan kita. Kata Nabi, al-lisan kalbun akurun fasjunhu. Lesan itu seperti anjing galak yang betul-betul harus dikekang, harus dipenjarakan, harus dikendalikan. Ucapan kita itu ternyata menentukan nasib kita juga. Kita akan diperlakukan seperti apa tergantung apa yang diucapkan oleh lesan kita. Kalau yang diucapkan oleh lesan baik, insya Allah kita akan diperlakukan baik. Tapi kalau yang diucapkan oleh lesan itu buruk, kita pun akan diperlakukan buruk. Coba ibu kalau nggak percaya, pagi besok ibu berdiri di tepi jalan, ada orang lewat, ibu kasih ucapan halo, pasti ibu akan dapat perlakuan halo juga. Ada orang lewat lagi, ibu kasih ucapan hai, pasti ibu akan dapat perlakuan hai juga. Ada orang lewat lagi, ibu kasih ucapan yang baik, assalamualaikum. Ada orang lewat lagi, ibu kasih ucapan yang baik, assalamualaikum. Ada lagi yang lewat, ibu kasih ucapan yang baik, assalamualaikum. Pasti ibu akan dapat perlakuan baik pula. Waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. Atau bapak besok boleh berdiri di tepi jalan, ada orang lewat, coba bapak kasih ucapan picek. Nggak sampai 3 menit ndelosor sampean. Dan yang keluar dari lesan kita itu merupakan cerminan hati kita. Saya sering gambarkan yang keluar dari mulutnya teko, bahasa Inggrisnya the ceret. Ini nanti yang Sunda nggak ngerti ceret itu apa. Yang keluar dari cucuknya ceret, yaitu apa yang menjadi isinya ceret. Kalau ceret itu dalam isinya teh, dituangin, nggak ngerti dituangin, disuntek. Dari cucuknya ya keluar teh. Ceret kalau dalam isinya kopi,
disuntek, dituangin, dari cucuknya yang keluar ya kopi. Ayo tobu nyaut. Ceret kalau dalam isinya jahe, dituangin, disuntek, dari cucuknya pasti keluar jahe. Bapak ikut nyaut. Ceret kalau dalam isinya susu, dituangin, disuntek, dari cucuknya pasti keluar susu. Kalau yang keluar susu Pak pasti dua, makanya susu itu pasti dua. Kalau cuma satu lah iya toh, susu itu dua susu, kalau satu namanya, nah kalau dua, kalau tiga lah ngono. Saya kok jadi ingat ya, saya tuh pernah ya tengah-tengah perjalanan ngaji itu, anak-anak tak bilangin mampir dulu istirahat ke kantin. Saya kalau mampir kayak gitu suka nyamar saya, jadi pakai kaos, saya selalu bawa topi, biasanya pakai topi terus kacamata hitam, nyamar karena wajahku kan wajah pasaran. Capek diajak selfie, diajak foto sama orang biasa, saya jauh lebih terkenal daripada Profesor Ali Aziz. Izin Prof, nggak berani bantah, emang fakta. Coba subscribernya beliau berapa? Dikit. Saya udah 3 juta. Saya pakai kaos, pakai topi, tak beles nih kacamata. Itu pelayannya cewek nanya, mau pesen apa Mas? Saya bilang susu Mbak. Itu dia nanya lagi, pakai es Mas? Ya mesti Mbak, susu tuh pakai es. Kalau nggak pakai es ya aku bilang gitu. Nah ya susu ya pasti pakai es. Kalau nggak pakai es ya kayak nasi bebek itu harus pakai B, kalau nggak pakai B kan jadi nasi gitu. Ceret kalau dalam itu isinya dawet, dituangin ya dari cucuknya ya keluar dawet. Maka orang itu kalau dalamnya baik, yang keluar dari lisan pasti baik. Ibu maaf, ibu misalnya lagi bersin, itu yang dibaca apa Bu? Alhamdulillah. Itu tanda bahwa hati ibu baik. Tapi nggak semua orang seperti itu. Ada orang bersin bukannya ngucap alhamdulillah, malah nama-nama makanan yang keluar. Soto, tahu. Berarti itu isi hatinya adalah departemen perbadokan. Loh, ini refleks. Bapak misalnya lagi jalan, tiba-tiba kakinya terantuk, kesandung loh Pak, enak-enak melaku kesandung, cetet. Biasanya ngomong apa Pak? Innalillah, astagfirullah, ya Allah, karena memang dalamnya baik. Tapi ada kok orang enak-enak jalan kesandung batu, cetet, itu bukan innalillah ya Allah astagfirullah, malah binatang-binatang berkaki 4 yang keluar. Siapa ngomong asu mau? Astagfirullahaladzim. Ini tak samarno binatang berkaki 4 malah dijuwelasno karo kono. Sing jaran, sing ngopo metu kabeh. Ya itu cerminan hatinya seperti itu. Dah, ini Ibu lek rumangsa gak melu nyangoni tolong ojo cerewet, meneng oh. Sing kate nyangoni lo meneng. Profesor aja nggak ada yang berani bantah kok. Sampeyan cerewet aja. Satu hidup itu harus selamat. Artinya ucapan kita, perilaku kita dan semua aktivitas hidup kita harus mengantarkan kita menjadi orang yang selamat. Jadi yang bikin kita nggak selamat itu ya diri kita sendiri juga gitu loh. Dah, ini 2, hidup itu harus sehat. Siapa sih yang pengen sakit? Nggak ada, orang sakit itu nggak enak. Semuanya pengen sehat. Nggih Pak nggih? Bapak zaman umpama duwe bojo nang ayu, tapi loro-loronen. Kayak apa Pak? Dikeloni nang kumat mengine. Ngik. Adek turune ngorok sisan. Ngikrok. Kowe ngeloni bojo padha karo ngeloni traktor, Pak. Wis turun jaba. Ibu sama, sampean misalnya punya suami ganteng, gagah, tinggi besar, duitnya banyak, tapi sakit-sakitan, ayo diobat abitno meneng.
Bingung sampean. Iki urip tak mati wong iki. Mosok dioncat-ancit nang kok gak ono sing ngungkil-ungkil balas. Bingung sampean. Makanya sehat itu penting. Ya Allah. Duh. Ketika kita berinteraksi, coba ketemu sama saudara, ketemu sama teman, setelah bertegur sapa, mengucapkan salam, yang ditanyakan pertama pasti kabar tentang kesehatan. Saking pentingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Mesti gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya apa kabarnya mbak? Sehat ta? Ya laki sama perempuan itu beda. Ini loh yang Profesor Zahro nggak bisa itu yang kayak gini. Makanya mahal saya. Ngapunten. Saya suka kayak gini saya. Saya di mana-mana juga udah kayak gini gaya saya. Jadi kalau ada yang salah dengan saya, maaf, yang dosanya besar adalah yang punya inisiatif ngundang saya. Iku makhluk iku sing dosane gede-gede. Wis ngerti nek potongane ngene ditekakno. Makanya aku los saya aku. Sing nanggung resikone ya Mas Didik. Ketemu pertama pasti yang ditanya kabar itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya apa rek kabar rek? Sehat ah? Ngono mesti. Enggak ada kok orang ketemu pertama Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya apa kabare? Kon gering dah, enggak ada kayak gitu. Enggak ada. Demikian pula yang ditanya, jawabannya alhamdulillah sehat. Walaupun dia lagi sakit, itu kalau ditanya, gimana mbak kabarnya mbak? Sehat mbak? Alhamdulillah sehat. Padahal wajah iku tempelan koyok 24. Iku jawabnya ya alhamdulillah sehat. Nggak ada orang ditanya, gimana mbak kabarnya? Sehat mbak? Sehat apane? Mari mencret wong pitu nggak ono. Loh karena setiap kita itu pengen sehat. Sampai maaf ya, orang yang udah tua sekalipun beliau sakit-sakitan, kakek, nenek, ya, udah aki-aki, udah nenek-nenek, udah sepuh, sakit-sakitan. Kalau ditanya, gimana kek, gimana nek kabarnya? Sehat? Alhamdulillah nak, sehat. Tapi yo sehatnya orang tua. Alhamdulillah nak sehat, tapi yo sehatnya wong tua. Memang beda sehatnya yang muda sama yang tua. Kalau yang muda itu kesehatannya betul-betul prima, makanya kemana-mana tangan kosong berani. Kalau orang muda itu kesehatannya masih prima, kemana-mana tangan kosong berani. Tapi kalau udah tua, pergi kemana-mana coba periksa isi tasnya kira-kira apa? Oh balsem, minyak kayu putih, minyak angin, oh cap fresh care. Jadi untuk mempertahankan kesehatan itu butuh senjata. Kalau udah tua, untuk mempertahankan kesehatan itu butuh senjata, mau minyak angin, mau fresh care, mau apa. Saya beberapa waktu lalu kemarin ya ngaji bareng sama pejabat-pejabat tinggi, bukan harus profesor ya, bisa ngaji sama pejabat tinggi. Itu saya belum naik, belum mulai ceramah, masih di bawah itu. Saya batuk bersin terus. Itu samping kanan saya bilang, apa? Flu ya? Aku ngomong, iya kayaknya. Begitu saya ngomong gitu itu kanan kiri langsung bareng ngetokne minyak angin. Jadi aku mikir ya Allah, pejabat yang nggawa senjata sih anak. Apalagi ibu-ibu kadang-kadang suka ada loh. Ibu yang mau tidur itu nggak bisa merem kalau belum pegang senjata 2. Iya. Tangan kanan pegang botol diisi air hangat untuk nyekat tubuh. Nanti botol diiseni banyu anget nyekok awak. Tangan kiri minyak kayu putih untuk tolak suami, kok tolak angin. Untuk tolak suami. Jadi kadang-kadang ibu-ibu itu suka jahat. Lagi capek, payah, males ngelayani suami. Suami datang masuk kamar dengan semangat membara 45. Ibu langsung blonyoan minyak kayu putih sakujur awak. Ya suami balik kanan sambil nyanyi putuslah harapanku. Lah gimana wong kena pembunuh selera tingkat tinggi. Akhirnya suami masuk kelompok tilawah. Bukan tilawatil Quran, tilawah itu tidur di lantai bawah. Masya Allah. Ibu bapak,
Sehat itu artinya bebas dari penyakit. Dan sehat itu meliputi 5 hal: fisik, psikis, sosial, kultural, and spiritual. Understand? Sampeyan gak ngerti ya wis jawab apa yes ngono lho, urusane cek cepet. Tak baleni. Sehat itu meliputi 5 hal: fisik, psikis, sosial, kultural, and spiritual. Understand? Nah, ngono wis cek tambah ketok oone. Yang sering dilupakan orang itu spiritual. Kalau fisik, psikis, sosial, kultural diperhatikan. Tapi spiritual sering dilupakan. Padahal spiritual ini faktor terpenting penunjang kesehatan. Orang itu asal kebutuhan spiritual terpenuhi dengan baik, dijamin gak bakal sakit-sakitan. Sholatnya bener, zikirnya cukup, sedekahnya cukup, keluarganya guyub rukun, sama temen, sama kerabat, sama tetangga baik, gak bakalan sakit-sakitan selama kebutuhan spiritual tercover dengan baik, tercukupi dengan baik, nggak bakal sakit-sakitan. Spiritual ini paling penting. Bahkan orang sakit apapun, kalau hatinya nggak diobati dulu, nggak akan bisa sembuh penyakitnya. Tak baleni, pengumuman. Lu sakit apapun itu kalau hatinya nggak disembuhkan dulu, nggak bisa sembuh penyakitnya. Sampeyan modele kok koyo gak percaya ngono tak omong. Insyaallah. Jadi kita harus mengupayakan agar hidup kita sehat. Pola hidup kita juga harus sehat, ya harus diikhtiari. Olahraga yang cukup, yang kita konsumsi, kita makan, kita minum, kita hirup harus yang menyehatkan. Harus. Kan katanya orang sakit itu ada karena pola makan, pola minum, pola pikir, pola hidup, dan yang paling banyak itu kakean pola. Jadi yang bikin orang sakit itu bukan pola makan, tapi kakean pola. Udah, ringkes aja gini, ringkes. Sehat itu bebas dari penyakit, dan penyakit itu secara umum ada 2. Ada penyakit zahir, ada penyakit batin, ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Kalau penyakit zahir, penyakit jasmani itu semua penyakit yang bisa dideteksi secara medis. Itu namanya penyakit zahir, penyakit jasmani. Ya liver, ya jantung, ya itu termasuk penyakit zahir. Termasuk penyakit wong biyen, panu, kadas, kurap, koreng, rangen, cantengen, kutilen, bubulen, gondoken, udunen, sureken, itu semua penyakit zahir. Ya encok, linu, terus gulu kaku, angop gak iso balik. Lah kalau penyakit batin, penyakit rohani itu ya penyakit akhlak, takabur, riya, ujub, sum'ah, hasud, itu penyakit batin. Ingat para jamaah, penyakit batin itu yang bikin orang disiksa di neraka. Yang bikin orang dimasukkan ke neraka itu penyakit batin. Tidak ada ceritanya orang disiksa di neraka gara-gara penyakit zahir. Nanti di neraka ketemu sama tetangganya, "Cak, sampean lapo kok digapuki nduk neraka disiksa kaya ngono?" "Ya iki gara-gara biyen aku udunen." Gak ono. Nggak ada. Yang bikin orang disiksa di neraka itu penyakit batin, penyakit rohani, dan itu penyembuhannya susah. Kalau penyakit zahir, penyakit jasmani, tambanannya gampang, pengobatannya mudah. Kenapa? Penyakit zahir, penyakit jasmani itu yang penyakitan ngerasa sakit, orang lain nggak kena imbasnya. Jadi penyakit zahir, penyakit jasmani, sing penyakitan ngerasakno lara, koncone, tangga-tanggane gak ngerasakno. Paham tak gak gitu ngomongin. Lah sing penyakitan krasa lara, gak kuat lara, gelem tombo, makanya tambanannya gampang penyakit zahir itu. Tapi penyakit batin, penyakit rohani itu aneh. Yang penyakitan itu dia nggak ngerasa sakit, yang kemeng itu malah tetangga-tetangganya. Contoh misalnya di desa sampean ada maling, itu kira-kira yang susah malingnya apa masyarakatnya?
masyarakat. Padahal yang penyakitan itu malingnya. Lo maling itu penyakitan, lo maling itu nggak waras lo. Misalnya dia punya barang dicuri orang, pasti dia marah, pasti dia jengkel. Lo dia kok nyuri barangnya orang? Oh dekne iki umpama duwe barang dicolong wong, dekne mangkel. Lo kok nyolong barangnya wong? Penyakitan niku, gak waras iku. Bu, tolong dijawab sayang, biar aku semangat. Bu, sampean lek dirasani wong mangkel napa mboten? Lah, sampean yo tahu ngrasani wong. Nah, berarti gak waras. Gak waras berarti. Niku penyakitan niku. Ya Allah emane rek ayu-ayu do gendeng. Sakit itu. Kalau digunjing orang kita jengkel, kita nggak suka, ya kita jangan gunjing orang, itu tandanya waras. Makanya maaf, penyakit batin, penyakit rohani susah itu pengobatannya. Dah, saya pernah dikasih tahu sama dokter, dan dokter itu ahlinya. Kalau soal kesehatan yang bicara dokter saya percaya. Kayak soal hukum yang bicara Profesor Zahra saya percaya. Saya ngomong Mas Didi gak ngandel blas aku. Mas Didi om bakas fikih yang gak percaya blas, aku gak percaya. Ayo gak terima rene. Boloplek kok. Kanca ngopi kula niki, kanca ngopi kula. Ning kamar tak telepon, "Mas, modon Mas, aku gak ono kancane ngopi Mas." Jarno kluyur. Wong sugih tak garap ambek aku. Gak manut, gak pengen kualat ya manut. Wes. Katanya penyakit itu sebabnya ada 3. Ada penyakit karena keturunan, genetik. Ada penyakit karena makanan, itu apa namanya, alergi. Alergi kan ada alergi luar, ada alergi dalam. Ada penyakit karena pikiran. Terus diteliti, penyakit karena genetik keturunan itu cuma 10%. Makanya kita nggak boleh takut berlebihan ya. Kalau ada orang yang disinyalir diindikasi punya penyakit keturunan terus kita kucilkan, apalagi sampai dijauhi, dikucilkan, itu dosa, nggak boleh. Coba bayangkan, misalnya yang punya penyakit keturunan itu kita atau keluarga kita, terus dikucilkan sama masyarakat, kayak apa perasaannya? Toh itu hanya 10%. Ada orang yang dianggap punya penyakit keturunan terus punya anak 10, paling yang kena penyakit keturunan itu 1-2, yang 8 enggak kok. Ibu jangan takut berlebihan, kadang jahat ibu-ibu. Ada orang mau ngambil menantu gagal gara-gara diprovokasi sama tetangganya. Mbak, katanya mau ngambil menantu si Anu itu, Mbak. Iya, harinya udah jadi kok, tinggal akad nikah. Mbak, kalau bisa dibatalin. Nggak denger apa? Itu bapaknya itu kenceng manis, anaknya mesti kenceng kecut itu. Enggak kok, itu kemungkinan nurun cuman 10%. Yang 90% aman. Lanjut. Waktunya udah tinggal 5 menit ini Mas, tinggal 5 menit. Nanti kalau jamaahnya minta tambahan waktu berarti namanya lembur itu Mas. Jadi ya paham lah jenengan kalau ada pekerja lembur itu hitungannya seperti apa. Penyakit karena makanan itu 15%. Berarti yang 80% enggak apa-apa. Cuman kalau misalnya ada sakit terus periksa ke dokter disuruh tarak, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, sebenarnya nggak apa-apa kok. Kalau nggak percaya tanyakan sama Profesor Ahmad Zahra ini. Nggak ada larangan, Nabi nggak pernah melarang jangan makan ini enggak. Yang penting halalan thayyiban, syukur-syukur mubarakan. 2, tidak berlebihan. Kalau berlebihan nggak boleh, jangankan orang sakit, orang sehat aja nggak boleh berlebihan. Saya itu malah prihatin loh kalau ada orang sakit, ini kamu sakit ini nggak boleh makan ini, sakit ini nggak boleh makan ini. Saya itu malah kasihan. Wes kering, kepingin apa-apa gak oleh, yo tambah cepet mati ngono. Aslinya nggak apa-apa. Misalnya sampean kena asam urat. Katanya kalau asam urat itu nggak boleh makan apa? Mbok gak nyau tok. Ya jeroan, gorengan. Kalau kolesterol nggak boleh makan udang, nggak boleh makan kepiting, nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting 1, jangan berlebihan, ojo akeh-akeh. 2, habis makan gak usah periksa, nggak ada konangan kok.
Nggak apa-apa, sementing nggak berlebihan, sementing nggak berlebihan. Nah, 3, penyakit karena pikiran, ini paling banyak, 75%. Jadi banyak orang sakit itu bukan karena keturunan, bukan karena makanan, tapi karena pikiran. Saya ulang ya, banyak orang sakit-sakitan itu bukan karena keturunan, bukan karena makanan, tapi karena pikiran. Karena pikiran, kakean pikiran. Makanya aku gak tau roh, ana wong gendeng kok watuk, pilek iki gak tau roh aku. Wong gendeng-gendeng iki lho, padahal mereka itu keleleran, kehujanan, kepanasan, dirubung laler, tapi demurus sehat-sehat. Kemarin waktu Covid merajalela, wong gendeng 0%. Enggak ada yang terpapar. Sehat-sehat. Makanya sampean lek kepingin sehat, gendeng. Kan dekne gak mikir. Sing gampang penyakit ini profesor kakan pikiran. Mikir. Nah, terus diteliti, Bapak Ibu diteliti. Laki-laki sama perempuan itu umumnya lebih cepat mati laki-laki. Bapak-bapak, sampean ki siap-siap rodok gampang mati, Pak. Loh kenapa? Kok umumnya lebih cepat mati laki-laki daripada perempuan? Ya karena itu karakter tadi. Wong lanang seneng mikir, gak patek seneng ngomong. Lah nek wong wedok kan seneng ngomong, gak patek seneng mikir. Wong wedok ngomong, gak patek mikir. Makanya sering wong wedok wis mari ngono. Lapo aku ngomong ngono mau? Lapo aku ngomong ngono? Dadi wong wedok ki ngomongnya gak patek mikir. Nenek wong lanang mikir gak patek ngomong. Wong lanang iku lali, lek kakean pikiran iku nggarai penyakit. Kakean ngomong gak apa-apa biasa. Umpama kakean omong iku nggarai penyakit, penceramah-penceramah gering kabeh. Guru-guru TK bareng gering-gering wong kakean ngomong. Ndak apa-apa kakean ngomong. Lah nek kakean pikiran itu Pak yang nggarai penyakit. Nah, nek wong wedok iku ngomong, wong wedok dijak lunga bojone pergi kemana itu. Weruh ana omah apik, gak kira meneng. Yah, omah iku apik ya. Jere sing lanang, iya apik. Omah apik ngono ku mbangun tak tukulan saya. Ya mbangun omah kok tukulan. Lah sampean iso mbangun tak gak ya? Gak iso ya tukang. Lah sampean kok gak nyeluk tukang ya? Ana tukang nganggur. Jadi wong lanang jawabnya tas tapi pikirane ngenes. Bojoku kok ngomong omah apik, mikir. Wong wedok dijak dolen nang keluargane sing sugih, weruh meja kursi apik, gak kira meneng. Wis tangane neritis ndemak-ndemak. Kursi iki apik ya Yahya, ya apik. Kursi ngene iki oleh teko ndi ya? Toko. Nek tuku nanti ya? Toko. Saman weruh tokone ya? Ya weruh, toko ngono gak weruh. Lah saman kok gak tuku ya? Gak seneng modele aku. Jawabnya ya tas-tas, tapi pikirannya ngenes, mikir. Lah orang itu kalau mikir terus sarafnya kaku. Kalau sarafnya udah kaku, penyakit gampang masuk. Makanya maaf, saya kalau ceramah di mana-mana jamaah tak ajak guyon sampai aku, supaya sarafnya kendu. Orang itu kalau seneng, ketawa, seneng, bahagia, sarafnya kendor. Kalau sarafnya kendor, atine seneng, penyakit gak gampang melebu. Wong nyaprut betutut susah, sarape kaku, penyakit gampang melebu, terus meneng terus mati. Makanya dokter dimanapun kalau mau nyontek pasien itu pasti dikendorin dulu sarafnya. Nggak langsung castus brus enggak, diajak ngobrol dulu. Ibu rumahnya mana? Gosari Pak Dokter. Karo diisik bokonge ya pakai kapas yang dingin nyes itu loh. Oke, dilihat kok, wah ini masih kaku, ini belum bisa disuntik, ini
Ditanya lagi, Gosari sebelah mana Bu? Itu loh Pak Dokter sebelah Masjid Mudhar Arifin. Sek sek kaku. Ditanya lagi sama dokter, putrane pinten Bu? 6 Pak Dokter. Loh kok kata? Nggih, cus ngono. Berarti dokter mau ngecus itu, nunggu pasiennya hihihi gitu. Karena orang itu kalau ketawa hatinya bahagia, sarafnya kendor. Kalau saraf kendor, bokong empuk. Jadi cublesannya enak, cus gitu. Obat masuk, roto dadi tombo. Lah orang kalau betutut cemberut, susah, saraf kaku. Kalau saraf kaku, bokong ngatos. Cublesane alot, kadang jarume bengkong. Akhirnya dokter nggih tangan loro, keretek cetok. Ya obatnya nggak masuk, cuma bokongnya tok sing mentol. Lah, ini ilmunya dokter ya. Manusia itu sarafnya kaku apa kendor, itu tandanya di pantat. Tengerane nduk bokong. Makanya titenono Pak, wong wedok lemu iku kapan guyu, bokongnya mesti mobat mabit ini Pak. Dibonceng sepeda motor iso kocek kabeh. Ini mergo sarape kendor iku. Memang kan wis urip yo aja digawe susah. Halo? La takhaf wa la tahzan. Disuruh bahagia kok. Apalagi susah perkara donya. Sampeyan kalau khawatir besok makan apa, besok nggak bisa makan, itu dosa besar. Sampeyan sama halnya dengan melecehkan Allah. Allah itu menjamin rezeki seluruh makhluknya. Loh kok Anda khawatir besok nggak makan? Dosa besar itu. Berarti Anda meragukan Allah. Allah menjamin rezeki seluruh makhluk. Lah kok sama nanti khawatir, aku menemangan apa? Dosa gede ya Mbak. Gajah ini gak sekolah, ya lemu-lemu. Sapa maneh zaman gelem mikir cicak. Cicak uripe nempel nang tembok. Dia nggak punya sayap, nggak bisa terbang. Sementara konsumsi makanannya binatang-binatang yang terbang, panganan cicak, nyamuk, kaper, laron, punya sayap semua, bisa terbang semua. Dia nggak bisa terbang, nggak punya sayap. Dia hidupnya nempel di tembok. Tapi nggak ada ceritanya cicak kena busung lapar. Ya soalnya cicak nerimo ketentuan Allah. Dia nggak pernah protes. Ya Allah, engkau pasti salah desain ya Allah. Makananku itu semua bisa terbang. Kenapa aku nggak kau kasih sayap? Tapi cicak nggak pantang menyerah. Cicak pantang menyerah, nggak pernah putus asa. Nyatane yo iso mangan. Apalagi sampean dikasih pikiran. Aku kalau belum minum kopi itu ceramah suka marah-marah gini modelnya. Ini ada orang ceramah minum aja nggak dikasih ya baru di sini ini. Ini loh. Wis ngerti kulinane ngopi gak dikai kopi. Bosok gak cerdas blas. Ya Allah. Moga-moga sehat kabeh. Nah, dan ibadah itu menyehatkan. Ngaji kayak gini menyehatkan banget. Semua ibadah kalau kita kerjakan dengan benar itu menyehatkan. Sumu tasihu, berpuasalah kalian maka pasti kalian akan sehat. Puasa menyehatkan, haji menyehatkan, umroh menyehatkan, sholat menyehatkan. Loh, gerakan sholat itu gerakan yang luar biasa dari segi kesehatan, jauh lebih dahsyat daripada dampak senam-senam yang ada sekarang. Makanya ibu-ibu sampean asal sholatnya bener, udah 7 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha, jangan hanya 5 waktu, tambah sholat sunnah, sehat Bu, dan tubuh ibu akan ideal. Nggak usah idalidul senam, nggak usah. Loh, sholat itu jauh lebih dahsyat daripada gerakan senam apapun. Loh, ibu-ibu saiki ku senam, ada pakaiannya melefet, ngafret, mencolot ndul-ndul kayak gembol kucing anakan. Idalidul senam lah apa.
Ana iku saiki wonge nggih kudu ngireng lho. Gregeten aku. Lah senam sekarang itu Bu. Lah senam-senam yang ada sekarang itu udah diiringi musik, gerakannya banyak yang erotis. Apa itu? Islam iki berak gak kena dikondisi. Loh, saya kalau ngelihat seperti itu sebenarnya seneng juga, Bu. Cuma ya terkendala status. Weh, ini gak selesai, ini 3. Duh. Mas, biasanya durasinya berapa Mas ceramah di sini Mas? Hah? Biasanya berapa durasinya? Berapa Prof? Durasinya biasanya berapa? 5 jam? Profesor gendeng nih. Lu mau kok dikokon ceramah 5 jam nih lo? Jenengan apa pernah ceramah 5 jam? Yang geletak jenengan. Jantenan kok. Aku tanya baik-baik berapa Prof? 5 jam jadi. Astagfirullahaladzim. Ini gara-gara kakan pikiran yang ini. Akhirnya jawab wis ngawur tok ngene. Hati-hati Prof, gampang penyakitan Prof. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang yang ketiga, ini bahas kalau di kalangan kita udah biasa Bu, gojlokan model kayak gini, Profesor Ali Aziz, Profesor Zahro, Profesor Syafiq, gojlok-gojlokan ini udah biasa di kalangan kita kan ilmuwan, termasuk juga bangsawan, maksudnya bangsane turu awan, nek bengi nglayap koyok lowo. Dan sekarang yang ketiga, hidup itu harus nikmat. Ini kita dalam interaksi sehari-hari juga sudah diingetin kok. Makanya sekarang ibu-ibu pegang kotakan semua kan. Di depan ibu itu ada box. Isinya apa itu coba? Penguji kenikmatan. Makanya kalau ada acara apapun pasti selalu ada konsumsinya. Itu untuk menguji kenikmatan. Mohon maaf Ibu, ketika box itu dibuka, terus diambil, terus dimakan, masih bisa merasakan nikmat Ibu? Alhamdulillah, berarti masih normal. Karena setelah diuji kenikmatan, ada yang sudah tidak lagi bisa merasakan nikmat. Bahkan ada yang nggak berani nyentuh. Serba ketakutan. Ada loh orang itu yang daging takut, gaje takut, gorengan takut, garam takut, kenikir takut, empeng takut, gula takut, udah nggak bisa merasakan kenikmatan. Apalagi maaf kalau udah terserang penyakit komplikasi, dengan semua menu makanan yang digemari nggak berani mengkonsumsi, ketemu sate dihindari, yang dicari cuma ikan teri, keasinan dikit tensinya tinggi, makan cumi-cumi alergi, kena sambal goreng ati asam urat kambuh lagi, ginjalnya udah bermasalah cuci darah seminggu 2 kali, kasih minum manis minta ganti karena udah punya pabrik gula sendiri, mendekati istri malah disingkiri, meskipun minum obat kuat tetap aja nggak bisa berdiri, rencananya mau naik 3 kali hanya bisa sekali, itu pun memaksakan diri. Lah kalau udah nggak bisa menikmati, kadang diajak prasmanan model kayak gini, jalan berdua suami istri, saya pernah ngelihat sendiri, kasihan sama si suami, pengen ini mau ngambil dibentak sama istrinya, pengen ini mau ngambil dibentak sama istrinya, nyedok kekel ditampel, ojo iku eling penyakitmu, ganti mau ngambil soto iku yo gak oleh, aku ngomongnya dokter ganti katanya jogok sate, pengen cepet mati ta. Akhirnya sing lanang kari dulungap urip matane tok, udah nggak lagi bisa merasakan nikmat. Padahal setiap kita pengen Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu maaf,
Nikmat itu nggak harus enak ya. Nikmat sama enak itu beda. Beda. Yo beda. Mbah gak dirungokno. Loh, nikmat sama enak itu beda. Kadang-kadang nikmat itu sakit. Kadang-kadang nikmat itu pedih. Kadang-kadang nikmat itu menderita. Menderita tapi nikmat, sakit tapi nikmat. Dan enak itu nggak semuanya nikmat. Kadang-kadang enak tapi nggak nikmat. Kalau nggak dikasih contoh mesti nggak paham, nggak paham. Iki ilmunya profesor iki soalnya. Ibu tolong dijawab ibu. Ibu, Allah nggak jawab, nggak semangat nih. Dilanjut apa enggak ini? Ibu saya tanya, dicubit itu sakit apa sakit bu? Kurang semangat. Dicubit itu sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, misalnya kamu dicubit sama aku, sakit apa enggak? Sakit. Kalau bilang enggak sakit bohong. Sakit tapi terasa nikmat. Kenapa? Karena yang nyubit orang yang dicintai. Saking senenge mbok nganti siwel gak diobati, malah dibeset diambakno. Gue kenang-kenangan. Besok ketemu temen di pamerno, mbak, kilo mbak, dijewet Abah Hamzah. Sakit tapi terasa nikmat. Bu, ibu datang ke sini tadi jam berapa? Jam 5? Allah ya Karim. Oke, ada yang jam 5. Sekarang udah jam setengah 10. Berarti udah 4 jam setengah ibu di sini. Capek apa enggak, Bu? Bohong. Wong gak capek kok lungguhmu wis alean ping 7. Sing silo, sing sembojong, sing metungkruk, mereng nengen, mereng ngiwa. Capek. Tapi meskipun capek, ibu seneng karena ibu merasakan nikmat. Kenapa? Bisa berjumpa sama idola. Loh, jujur, saya kalau ditanya, Abah, kalau jadwal ngaji kayak gitu, saya rata-rata sehari 3 kali. Kadang kalau lagi estafet itu lagi maraton sehari 4 kali, pagi, siang, malamnya saya selalu 2 kali. Tuh. 3 hari nggak pulang, 4 hari nggak pulang. Ditanya capek apa enggak? Kalau saya bilang nggak capek, saya bohong. Yo kesel, yo capek. Tapi meskipun capek, saya seneng karena saya dapat. Kalau gak ngerti karepku aja ndisiki. Jadi capeknya sih capek, tapi saya ngerasa nikmat, saya bahagia, saya seneng karena saya dapat lambe lecek ngono. Saman pikirannya aja duwe ae, Bu. Lho, saman pikir kiai ku materialis ngono ta? Saman nanggep kiai-kiai ku moto duwiten. Sampeyan pikir kiai-kiai iki nek karo duit terus moh ngono ta? Pikiranmu sing genah. Karena saya dapat barokah. Oh, loh. Kok duit to, Bu? Duit itu ya penting, cuma astagfirullahaladzim. Sakit tapi terasa nikmat. Oke, sekali lagi, Ibu nanya. Orang hamil payah apa payah, Bu? Ya orang hamil itu ya payah, ya capek, ya sakit. Baru hamil muda aja udah sakitnya luar biasa itu, muntah kering, muntah nggak keluar apa-apanya. Ya muntah itu sakit, tapi kalau udah bisa keluar biar lega. Lah ini orang hamil muda ini muntah tapi nggak keluar apa-apanya. Siapa ngomong pernah ngalamin mau? Itu sakitnya udah luar biasa. Terus makin hari makin gede. Kandungannya makin gede, perempuannya yang hamil itu makin degek. Ya Allah ya Karim, terus semakin berat, terus gak iso diselehne. Yo kok misalnya kena diselehno, tepak repot masak selehno, kok mari centelno meneh, ndak bisa. Capek, payah. Tapi kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, nikmat. Hamil itu capek, payah, sakit. Tapi kalau janin yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, nikmat. Tengah malam ibunya tidur,
bayinya nendang-nendang, diel-diel, nyunjuk-nyunjuk ke atas, sakit tapi nikmat. Saking nikmatnya sampai suaminya dibangunin, ya bangun sebentar ya, kilo ya, proyeknya sampeyan ya, garapan pola. Jadi nikmat itu kadang-kadang sakit, nikmat itu kadang-kadang payah, tapi mbah gak dirungokno ketok ya aku. Lanjut Bu ya. Itu ada loh orang sakit tapi dia ngerasa nikmat. Bahkan ada seorang pemuda itu sakit lumayan parah sampai opnam di rumah sakit berhari-hari, tapi dia bahagia, dia ngerasa nikmat di rumah sakit. Sampai udah sembuh diajak pulang sama keluarganya dia nggak mau. Dia lebih bahagia di rumah sakit karena rupa-rupanya dia lagi jatuh cinta sama perawatnya. Jadi Ibu makan di restoran mewah sama makan di tengah sawah lebih enak mana? Sawah anjane potonganmu gak tahu nang restoran. Enaknya lebih enak di restoran mewah, semua menu ada, tapi boleh jadi lebih nikmat di tengah sawah. Ngono lho. Loh kalau enaknya ya enak di restoran mewah, percaya potonganmu gak tahu nang restoran mewah kok. Loh, enaknya enak di restoran mewah, tapi nikmatnya bisa jadi lebih nikmat di tengah sawah. Makan di tengah sawah, udah nggak ada lauknya, cuma nasi sama sambel kecap tok plus sate. Ya sekali-kali toh oleh dunduman daging korban toko Masjid Mutara Arifin. Ya Allah, ditungguin nama istri makan berdua. Sambil kotor-kotor penuh dengan apa jenenge linet tanah gak karu-karuan, telap isok dulang-dulangan suami istri nikmat, terus gak mikir apa-apa, dikampleng lo gak kroso. Kadang cuma maaf nasi sama sambel tok, nggak ada yang lain. Nanti habis sambelnya tambah nasinya, habis nasinya tambah sambelnya, habis sambelnya tambah nasinya, nikmat. Sementara yang di restoran mewah dengan menu lengkap tersaji semua ada, bisa jadi nggak nikmat. Baru dapat 2 sendok dia telan, mau nyendok ketiga keselek karena dia dengar ada orang dehem dari belakangnya krungu suarane persis wong sing diutangi. Bu, tidur di hotel bintang 5 dengan spring bed yang spesial paling mahal, dengan tidur beralaskan kardus, enak mana? Lah kardus meneh anjane potonganmu gak tahu turu hotel. Enaknya ya enak tidur di hotel bintang 5 itu, tapi bisa jadi lebih nikmat yang tidur beralaskan kardus. Gak percaya? Turu lemean kardus, kerusek, mimpinya masuk restoran. Telap mangan, ngombene es degan, ngelilir iler sing disedot. Lah itu yang tidur di restoran mewah, spring bed mentul-mentul, mendut-mendut, mimpinya diuber-uber genderuwo, ayo dikejar-kejar sama hantu. Ya katok kok. Ngono lho. Udah. Nah, nikmat ini yang bikin bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan maaf banget, nikmat itu yang bikin bahagia. Satuan kebahagiaan itu bukan rupiah. Satuan kebahagiaan bukan dolar, bukan real, bukan euro, bukan yen. Tapi satuan kebahagiaan itu adalah hati. Ngapunten. Bahagia bukan soal harta, tapi bahagia itu soal rasa. Paham tak gak? Ya tidak ngomong model ngene. Bu, banyak kok orang yang kaya, harta, tapi hidupnya nggak bahagia. Banyak kok orang yang dibilang miskin harta, tapi hidupnya bahagia. Ayo zaman pilih endi? Sugih, loro-loron, melarat, sehat. Pilih endi sampean?
Peleh sogeh. Astagfirullahaladzim. Ayu budek. Pilihannya lo nggak ada itu. Nggak dewe jarine. Pilihannya cuma sogeh loro-loron, melarat sehat. Sampean pilih? La haula wala quwata illa billah. Iki padha karo sampean dikokon milih jilbab loro, sijine abang, sijine ijo. Pilih ndi? Biru. Ayu oon. Tak ulangi jawabannya. Milih sehat masih melarat sampean. Soalnya sampean lek sehat, meskipun sementara isih melarat, suatu saat ada harapan berubah dari sogeh sampean. Kerja keras ikhtiar maksimal dibarengi donga. Lah sampean sogeh tapi lek gak sehat, duitmu gak kena kayak tuku kesehatan. Nggih napa mboten? Nggih apane mau gak mbok pilih ngono. Bu, saiki ana sogeh mobile mewah-mewah tok Bu. Paling murah regane 5 miliar mobile, jejer pitu. Tapi dekne kena stroke berat. Nah coba, sing numpaki mobile malah supire, pembantune, dekne trimo numpak gledekan lho. Dorong kursi roda. Lha apa artine duwe mobil mewah pitu? Tumpakane gledekan, duwite triliunan, tapi uripe nang ruang ICU. Makan minum impus, ngoyo ngesing diselang, nuripe kare siapa ngomong persis mau? Yo enakan sampeyan masih melarat sehat, ya mangan semongko sing ngerokok entek sak kulit-kulite. Ngono lho. Maka hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita dapatkan, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma berhasil mendapatkan kalau nggak bisa merasakan. Percuma mas sampean berhasil mendapatkan cewek cantik yang jadi idaman, jadi istri sampean, tapi sampean nggak bisa merasakan soalnya sampean impoten. Ayo, percuma berhasil mendapatkan jabatan tapi nggak bisa merasakan nikmatnya jabatan itu. Yang penting bukan apa yang kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita rasakan. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Percuma memiliki kalau nggak bisa menikmati. Ngapunten, duit TV kawedi 7.500 inch tapi matane belek. Kayak apa TV ombo? Mending TV kecil-kecil tapi matane sehat, sewaktu-waktu bisa mentelengi. Kursi harganya 5 miliar tapi bokonge udunen pelentingan. Kapan lungguhe? Mending kursi welek teko pring iku, pakune teng serongat dilunggui bokong kecantol getien tapi sehat. Ngono lho, Bu. Duit bojo ganteng gagah gede dukur tapi bojomu anyang-anyangen nek gak waras-waras. Mending elek-elek ngono ku tapi sehat. Nah iki penting iki tak sampeno kanggo menghibur sing rupane gak patek ayu, gak patek ganteng iku dadi nek delokno kon iku elek cerewet gak apa-apa, sing penting gak anyang-anyangen ngono lho. Biar kita itu tadi lho fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Manane iku asline tapi dene gak iso ceramah. Sampai guling lho tonton. Iku fabi ayyi ala rabbikum tukadziban itu kalau diterjemahkan luar biasa lho iku. Ini mewarisi tenan, mewarisi sesepuhe dulu beliau. Tadi videonya tadi loh, jadilah orang yang manfaat. Masya Allah, itu luar biasa. Itu filosofi kehidupan yang sungguh luar biasa. Wis ngrewel pengen suwe, omahmu ndi engko tak ampiri tak ceritani dhewe ya. Ya sampai subuh engko tak ceritani wis. Rewel. Enake kari ngrungokno. Anjene wong wedok wis kadung krasa enak terus moh wis ngono iku. Terus. Ya kono nang ngisor kari terus. Nang ndukur ya dengkleh nuruti. Tiga, empat ya, empat. Ngono iku modele. Kowe mari 3 kok 3 meneh. Wong wedoke ngono ku gayane, wis mari bareng sek meneh.
Wis mari sak meneh ngono. Gayae. Yang keempat, hidup harus manfaat. Ya, sekecil apapun asal kemanfaatan itu bisa kita lakukan. Jadi orang sukses itu adalah orang yang bisa melakukan hal yang manfaat kapanpun dimanapun sekecil apapun, itu orang sukses. Jadi untuk jadi orang yang manfaat itu nggak harus punya jabatan dulu, nggak harus kaya dulu, ndak. Sampean kepengen manfaat ngenteni soge, lah kapan manfaatmu? Wong sampean sampai mati ki rencanane melarat. Lho soge melarat pawaan kok, potongan kok, wis to. Ya Allah. Lah nek kita orang kecil, ya lakukan hal yang kecil gitu loh, Bu. Bapak, nek ukuranmu ku jentik. Kalau ukuranmu jari kelingking jentik, Pak, ya cita-cita jangan terlalu tinggi, cita-cita aja terlalu gede. Wong jentik kok kepengen ngangkat mimbar, puklek. Lek sampeyan jentik, bukan berarti gak ono manfaate. Ada. Urusanmu gak ngangkat mimbar kalau jentik. Tugasmu itu acukil watu wal upilu wasilet pitiu. Ya tetap ada manfaatnya. Ngopel lho jentikmu kanggo. Urek-urek kuping, cukil watu jentikmu kanggo. PT wayang ngendok tagak, jentik mlebu. Ojo jempol dobol pitike. Ya cita-cita jangan terlalu tinggi gitu loh. Makanya saya maaf, izin Prof, misalnya ceramah saya dianggap recehan sama profesor, ya wajar dong, saya bukan profesor, yang saya hadapi juga jamaah. Orang ngaji itu kan kondisional, situasional. Yang diceramai siapa, audiennya siapa. Kalau saya misalnya pakai materi yang biasa disampaikan profesor, saya yakin domblong kabeh. Gak ngira cetha wong IQ umur rendah kok. Ngono lho, makanya pas iki sama Mas Didik sing dikongkon ngaji aku, dudu profesor. Lek profesor kok kedukuran bahasan malah jamaah bubar. Gak terima ya wis profesor cek mulih. Majelis ini tanpa dihadiri 3 profesor tetap jalan. Ngono. Cah kene kok. Kita gak penceramah gendeng gak kira wani ngomong ngene iki. Loh, saya juga bertanggung jawab kok atas disertasi yang saya sampaikan. Kalau misalnya nanti yang saya sampaikan salah, beliau bertiga boleh berhadapan-hadapan dengan saya. Ngono cah kene kok. Nyatanya beliau bertiga diem, berarti kan bener aku. Ngono. Yang ngadeg ya tak tinggal Melayu ambek aku. Cek digenteni dekne, mulai aku Mas. Walaupun kecil kalau manfaat ayo kita lakukan. Misalnya Bapak sampean masuk masjid di daerah sampeyan kan belum ada AC-nya nih, masjid gonmu kan wes AC, masih pakai kipas angin ini loh. Jamaah itu nggak ada, tapi kipas anginnya masih muter. Wah ini buang-buang energi ini, mubazir ini, matiin tek. Itu kan manfaat. Ke kolah wudhu, keran air kerucuk-kerucuk, padahal kolahnya udah penuh, matiin set. Ini manfaat. Masuk ke toilet, ada peninggalan orang lain, mundung-mundung, siram, seret. Nanti kalau dipakai orang biar nyaman, malah ditambahi. Sampean lagi jalan, ada paku, ada pecahan kaca, ambil. Ini nanti kalau ada orang lewat membahayakan kakinya, bisa nanti bocor banyak macam-macam. Itu manfaat walaupun kecil, kan lho maksudnya. Ya namanya kemanfaatan itu kan sesuai kullu ya'malu ala syakilati, the right man on the right job, the right man on the right place. Iki profesor lho gak kira iso iki. Ya loh, kemanfaatan itu sesuai profesi gitu loh. Makanya ibadah yang berpahala besar sesuai profesi. Kalau kamu pedagang, ibadahmu yang berpahala besar apa? Jujur dalam berdagang. Kulaan sakmene ngomong sakmene, kulaan sakmono ngomong sakmono. Ojo lames lambemu. Sing garakno dosa gede iku kan ukulaane 250.000 dinyang ditawar 300.000 lho jawabane. Ya gak oleh wong kulaane gak oleh sakmono kok. Terus bakule melu sapa? Ngono iku sing garai. Lah nek guru ya aktif, dinamis, disiplin, profesional, jangan makan gaji buta. TNI ibadahnya apa? Ya pertahanan, kedaulatan negara. Polri ibadahnya apa? Kamtipmas. Ngono.
Kiai ibadahnya apa? Ya ngaji, mbek wiridan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Kiai, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Kok suwe-suwe ya Dana, 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 Dana, ya Dana, ya Dana, dan ya Dana, ya Dana, ya Dana. Lah kiai gak duwe pabrik kok. Ya Dana, ya Dana, ya Dana. Dana gak dateng-dateng, wiridane ganti ya Nasib, ya Nasib, ya Nasib, ya Nasib itu. Lah nek Mas Koko, Mas Didi gak oleh wiridan ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, dosa malahan. Mas Didi, Mas Koko wiridane bukan ya Sami'u ya Basir, ya Semenu ya Pasir, ya Semenu ya Pasir, ya Semenu ya Pasir, ya Semenu ya Pasir, ya keramik, ya besi, ya rekening, ya transfer. Lah kalau pejabat ya ibadahnya kebijakan. Ngono, Profesor Zahra, Profesor Syafiq, Profesor Aziz, ibadahnya apa? Intisyarul ilmi. Itu ibadahnya. Aku malah nuturi profesor. Ini jadi lene utangmu akeh, hutangmu banyak, ibadahnya apa? Ibadah yang berpahala besar. Kamu kerja keras, nyari duit biar bisa ngelunasi hutang. Jangan salah. Utangnya wakeh, hutang banyak, ke masjid aja tiap hari. Lunas apa enggak utangnya? Lunas, lek bentino nyolongi kotak amal. Tuh maksudnya pokoknya jadilah orang yang manfaat, jadilah orang yang manfaat. Ya, untuk manfaat untuk keluarga, manfaat untuk masyarakat, manfaat untuk umat. Cocok aku prinsipnya Mudhar Arifin yang cocok pol. Lebih-lebih banyak membangun masjid di mana-mana. Insya Allah sebentar lagi membangun juga masjid di pesantren kami. Jadi ini saya hanya sekedar mengingatkan saja. Ya Semenu ya Pasir, ya Semenu ya Pasir, ya rekening ya transfer. Makanya kemarin Mas Didi waktu ke rumah tak bilangin, andai kan ini yang ke rumah ini anak buahnya Mas, tak tolak ambil aku. Udah, anak buahnya kan udah nelpon ke asisten saya, udah nelpon ke tim penjadwalan, berkali-kali nelpon. Ya nggak ada jadwal, ya nggak ada. Lah kok bose moro dewe. Ampun. Bilang sini nggak usah doa Mas, aku nggak butuh dongoy sampean. Mudah-mudahan pondok nyanyi gak butuh dongane sampean aku. Gak butuh dongane sampean. Wong sugih ndonga ngerusak hadis. Lah iya Prof, qiwamud dunya bi arba'ati asya, izin Prof. Satu bi ilmil ulama. Loh itu loh, ibadahnya ulama itu pakai ilmu. Dua, wa adlil umara, ibadahnya pemimpin pejabat itu pakai keadilan, kebijakan. Tiga, wasakhawatil aghnia, orang kaya itu ibadahnya pakai kedermawanan, nyumbang. Wong sugih ndonga ngerusak hadis. Aku gak perlu dongane Mas Didik, gak perlu blas. Wis mandian sing melarat-melarat iku lho dongane. Wa da'watul fuqara, dongane wong melarat iki bagian donga. Makane titenono anak sing akhlake apik-apik, pinter-pinter iku rata-rata anake wong melarat-melarat. Lho berarti anak wong sugih gak iso apik, iso. Wong sugih sing anake apik-apik itu bukan wong sugih sing sregep ndonga, mergo dongane wong sugih gak mandi. Wong sugih sing anake apik-apik iku wong sugih sing welas karo wong melarat, suka membantu wong melarat, akhirnya sing melarat ndongakno. Dadi mek oleh percikan dongane wong melarat. Yakin sing keplok nang nguri melarat kabeh. Lho nggih. Dadi wong sugih sing apik nasibe, keturunane apik-apik, itu orang kaya yang suka membantu yang miskin-miskin, sing sering bantu wong melarat. Wong melarat sing dibantu atine seneng, akhire ndongakno. Ngono. Mulane ya Allah. Wong melarat iku Mas, gak usah dijaluki donga. Wis tok kek ana dhuwit engko lak metu dongane dhewe. Ya angger diseni pulsa ya muni wong melarat ngono. Itu jadi terakhir. Oh masih 5, saya kurang loro. Ringkas saja, ini udah hampir jam 10. Pelanggaran kalau terlalu malam.
Lima, hidup itu harus terhormat. Semua orang pengen terhormat, maka di setiap event, di setiap acara coba mulai MC tadi loh, mulai MC sambutannya Mas Didi sampai sekarang saya selalu yang saya hormati, selalu Ibu yang saya hormati, seluruh manajemen yang saya hormati, pengurus yayasan yang saya hormati, Dewan Syariah yang saya hormati, Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati. Kenapa? Karena setiap orang pengen dihormati. Sejelek-jeleknya orang tetap pengen dihormati. Maka maaf, saya kalau lagi ngisi ceramah di lembaga pemasyarakatan, sering saya ngisi di lembaga pemasyarakatan, ada satu yang viral pas di lembaga pemasyarakatan Gresik itu saya masa tak antem IKB itu uniknya mereka itu malah seneng. Jadi saya kalau ngaji, maaf ya, yang saya hadapi itu saudara-saudara kita yang masih belum benar jalan hidupnya, masih dalam tahap pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Saya ngomongnya juga harus saya atur, saya jaga. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, karena betapapun mereka juga pengen dihormati. Sejelek-jeleknya orang kalau nggak dihormati itu bisa marah. Jadi saya ngomongnya tetap, meskipun yang saya hadapi narapidana, saya ngomongnya ya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Coba misalnya saya jujur, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, para penjahat yang terlaknat, yang moralnya bejat, yang menjadi sampah masyarakat, yang bangsat dan yang keparat, nggak bisa pulang saya. Nanti antemi kursi aku. Tetap yang saya hormati, mereka juga pengen dihormati kok. Semua orang pengen terhormat. Bahkan maaf, kalau sekali waktu saya diminta ngasih pembinaan di lokalisasi, sering saya Prof, dan saya betah kalau ngaji di situ. Loh kan siapa tahu jadi sarana hidayah gitu loh, maksudnya gitu. Masya Allah, pakaiannya seperti itulah mereka itu, namanya mereka maaf WTS, mereka wadah titip senjata. Jadi lo kan namanya PSK itu kan perempuan suka konoan itu. Jadi ada yang nyebut pelacur karena disumpeli alat mancur, itu dia. Malah kalau bahasa Jawa Timur I love you, mari dilapi tinggal Melayu. Yang saya hadapi, sorry ya, wanita-wanita nakal, maaf banget, itu saya tetap harus menghormati mereka. Saya kalau ngomong ya ibu-ibu dan mbak-mbak yang saya hormati. Coba kalau tak omong nih apa nih, ibu-ibu dan mbak-mbak, para londe-londe sekalian yang suka menghabiskan duit orang, juga para begenggek-begenggek yang sudah lecek, nyenyek. Ya aku dicamah, aku diumpah-umpah. Ya kalau cuma diumpah-umpah, dimarahin, dicamah. Nah, kalau ditawarin, ayo. Tetap yang saya hormati. Ini pelajaran loh. Kenapa? Ketika sambutan, setiap sambutan itu yang saya hormati, semuanya yang saya hormati. Karena setiap kita pengen terhormat, bukan hanya terhormat di dunia saja, tapi terhormat pula di akhirat. Ngono. Sehingga ucapan kita juga harus mengantarkan kita jadi orang terhormat. Perilaku kita harus mengantarkan kita agar kita jadi orang terhormat. Terhormatnya dunia akhirat. Terakhir, hidup itu harus sukses dunia akhirat. Ini tadi loh prinsipnya. Saya terinspirasi dari video yang diputar tadi. Subhanallah, ya Allah ya Karim. Jadi tercermin dalam doa yang sering disebut doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, ya Allah berikan pula kepada kami kebaikan di akhirat. Ya Allah, jagalah kami, peliharalah kami, selamatkanlah kami dari azab neraka. Ini pelajaran Bapak Ibu para jamaah. Berdoa memohon kepada Allah itu jangan aneh-aneh, mohon kebaikan, jangan minta apa yang kita inginkan. Karena apa yang kita inginkan, kalaupun misalnya dikasih sama Allah, belum tentu itu jadi kebaikan. Beda kalau kita mintanya kebaikan, ya Allah aku mohon kepadamu kebaikan di dunia. Apa itu? Apa saja yang menyangkut urusan dunia, jadikan itu kebaikan buat kami. Wow, ini keren loh doa ini. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Urusan apa? Apapun yang menyangkut urusan akhirat, berikan kami kebaikan. Jadi kalau berdoa itu jangan minta apa yang kita inginkan. Karena apa yang kita inginkan itu belum tentu jadi kebaikan. Boleh jadi dikasih sama Allah, tapi nggak jadi kebaikan.
yang di belakang, maaf ya, rata-rata sampean kan pengen sugih, nggih, ketara. Ada enek wong ngomong wis gak apa-apa melarat ya wis malah enak, iku asline wong ngempet iku, ngempet asline. Tapi kenapa sama Allah kok nggak dijadikan kaya? Karena menurut Allah yang baik bagi sampean itu gak sugih. Soalnya umpama sampean kok sugih malah bahaya, keberkan donya iso pilek sampean. Lho nggih. Makanya menurut Allah sampean ki wis ngono iku wae. Kebutuhanmu ae dicukupi ambek Gusti Allah. Selama itu bernama kebutuhan, pasti dicukupi sama Allah. Lah yang sampean merasa kurang itu bukan kebutuhan, kepinginanmu kedukuran. Potonganmu pengen duwe helikopter. Mbok paham mbok enggak ngene iki dijak ngomong. Pokoke nek bahasan rondok jero ngene iki terus plonga-plongo. Aku sedih ngomong mbek wong sing model ngene iki. Lah, kalau yang kita minta kebaikan, semua yang diberikan Allah kepada kita itu berdampak baik. Gitu loh, Bu. Sampeyan minta, ya Allah aku lu nyuwun dadi wong sugih, duit kathah, tapi sama Allah sampean gak didadekno sugih, gak dikai duit akeh. Karena menurut Allah yang baik buat sampeyan itu duit titik ae. Sampeyan uripe sederhana ae, aja sugih-sugih. Soalnya sampean duit akeh sugih malah bahaya. Semoga-moga paham. Gak paham ya wis. Halo? Nah, ini juga mengajarkan kepada kita lek ndonga iki enggak usah terlalu dawa. Ndonga diamini wong sak pirang-pirang katik kedawan, tak jamin gak mandi. Soalnya sing amin lo gak ikhlas. Men. Ringkes, teges, mentes. Lho Kanjeng Nabi nek ngulangi ngono, Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta kepadamu apapun kebaikan yang diminta oleh Nabi Muhammad. Apa itu? Ya Nabi Muhammad minta apa? Aku juga minta. Loh ngono. Aku bermohon perlindungan kepadamu dari semua apa yang Nabi Muhammad bermohon perlindungan kepadamu. Apa itu? Ya semua yang Nabi Muhammad mohon perlindungan, aku juga. Kanjeng Nabi nek ngulangi ngono ndonga. Tapi ya jangan terlalu ringkes. Keringkesan ngono. Ngatong. Ya Allah, Engkau tahu yang ku mau, amin. Nah itu ya keringkesen itu. Ya bener Allah tahu yang kau mau, tapi ya sebut no. Tapi juga jangan terlalu dirinci. Gusti Allah didikte. Tuh, minta kebaikan. Itu Rasulullah kalau mengajarkan seperti itu. Nah, dan kesuksesan dunia akhirat itu disimbolkan dengan masuk surga. Maka Nabi juga mengajarkan doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon ridhomu dan surga. Semuanya tercakup. Kalau semua sudah diridhoi oleh Allah, beres kabeh, gak mungkin keleleran kita. Demikian yang saya sampaikan, udah jam 10 lewat. Hidup menyakitkan tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya Allah. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Yang terakhir, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dianggap masih kurang panjang, silahkan diundang lagi. Saya mohon maaf banget ini di masjid, Bu. Saya mau ngaji manten yang terlalu vulgar ya, ndak etis, apalagi ini ada profesor-profesor yang luar biasa. Mohon maaf para profesor kalau yang saya sampaikan bukan konsumsi penjenengan, tapi setidaknya namanya profesor, walaupun remeh dan receh materi saya, insya Allah akan menjadi bahan buat beliau-beliau. Saya ya bener Mas Didi, Mas Koko, Mas Wawan dan ibu-ibu yang mulia, saya mohon maaf kalau ya saya seperti ini, Ibu mohon maaf, saya suka cengengesan orangnya, tapi insya Allah kalau dicerna ada hikmah di balik humor yang saya sampaikan, bukan hanya sekedar cengengesan saja. Ini udah gaya saya. Kalau kurang berkenan, sekali lagi karena keterbatasan dan kebodohan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ati Andre wa falah rizqan wasi'an halalan thayyiba wa waladan sholiha rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama walhamdulillahi rabbil alamin.